اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد ودم وعلم وتقدر وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرام وترجمان بلسان القدم ورفع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ومحبة وبرا ورضي الله تعالى عن ذوي البحر العالي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وأوالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah biniatil qabul wa tamami kulli surah ma'mur wassalah hasyam zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah ta'ala yaj'alu qira'atana hadhihi khalisatan wajhihil karim wa muqarribatan ila ridha wa jannatin na'im ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 64. Ada ya? Iya. 64. Baris ke berapa tuh? Waruwi ya? Ad-Dhahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qad qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa rawa ad-Dhahabi, meriwayatkan oleh Imam ad-Dhahabi. Kalau secara arti Dhahabi itu artinya emas, dhahab, dhahab. Sa'ala rajulun Rasulullah, ya, seseorang bertanya kepada Rasulullah, maka ia bertanya, man najatu, apa itu yang menjadi kesuksesan? Apa itu yang menjadi kesuksesan? Najat itu lulus, sukses godan besok. Besok bukan hari ini, apa ini minggu, besok Senin. Ini besoknya
hari kiamat. Ya, apa itu yang menyebabkan nanti pada lulus, pada sukses ya di hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allah. Yang pertama jawabannya kata Rasulullah, jangan kamu menipu Allah. Berat ini ya, berat. Allah aja ditipu. Dulu kalau kata pengamat apa itu, kenapa itu Korea maju? Karena ada yang ditakutin. Ya, karena negara ini maju, kenapa? Karena ada yang ditakutin. Kenapa Indonesia begini-begini aja, kagak ada yang ditakutin. Sampai Tuhan pun kami ditakutin. Repot kalau kagak ada yang ditakutin. Iya. Jadi orang kalau ada yang dia takut, bisa jadi dia bakalan kencang usahanya. Iya. Lalu dia menjawab, bagaimana ya kamu itu bisa menipu Allah? Iya, bagaimana ini? Maksudnya apa? Allah ya ditipu. Qala, jawabannya, anta mana bima amarakallahu wa rasuluhu wa turidu bihi ghaira wajhillah. Jadi qala anta malah engkau mengerjakan bima amarakallahu, dengan apa yang Allah perintah, dan Rasulullah dengan apa yang Allah perintah dan Rasulnya. Kita ngerjain sesuatu yang Allah perintah dan Rasulnya juga perintah. Tapi waktu itu kamu melenceng, ya, kamu punya keinginan dengan melaksanakan perintah itu kepada selain Allah. Kerjaannya sholat, azan, cakep ya, di kantor, mantap banget, iya. Tapi pengen didengar sama bosnya, pengen dapat pujian, ya, iya, pengen didengar, pengen dapat pujian. Ini kita kalau ibadah kayak begini namanya kita nipu Allah. Maka khawatirlah dengan sebuah keriaan, sebuah riya. Fa innahu syirku billah, karena bahwasanya riya itu masuk dalam kategori syirik. Jadi kalau syirik itu kan kita menyekutukan Allah. Jadi menganggap ada orang, ada sesuatu di lain Allah yang kita pengen tuju. Itu namanya musyrik. Orang tapi tujuannya pengen dapat pujian, pengen naik pangkat, pengen dianggap, pengen di alam. Nah itu bahasa itu, pengen di alam dah. Wa annal muradiyah, dan sesungguhnya bahwasanya al muradiyah, orang-orang yang riya itu yunada, dipanggil, bakalan dipanggil nanti, yunada alaihi yaumal qiyamah, dipanggil atas orang itu, ya orang yang riya itu di hari kiamat. Ala ru'usil khalaik bi arba'ati asma, dipanggil sengaja di depan para pemuka-pemuka gitu.
Mungkin bisa jadi orang nanti dipanggil ya di hadapan para kekasih usul khalaik, itu artinya pemimpin-pemimpin, ya pemimpin-pemimpin makhluk sih asal katanya gitu. Jadi kayak orang di sidang gitu, ya kayak orang di sidang dipanggil di depan para pemimpin-pemimpin dengan apa? Di arba'ati asma, dengan sebutan 4. Dengan sebutan 4. Apa ini yang 4? Ya kafir. Jadi kalau orang mura'i itu, orang yang ria itu nanti bakalan disebut-sebut oleh Allah di depan para pemuka-pemuka, tapi dengan sebutan ya kafir. Hai orang yang ingkar, orang yang kafir, orang yang kufur, gitu. Ya fajir. Yang kedua ya fajir, wahai orang yang zalim. Kalau bahasa jauhnya itu fajir, bejat. Iya, bejat. Makan, emang ada teman bertiga sepiring, tahu-tahu dihabisin aja. Iya, kalau kata temennya bejat bener lu. Gitu ya, abang mikirin. Iya, itu fajir namanya bahasanya. Fajir itu yang zalim atau yang bejat. Fajir. Jadi orang nanti dipanggil di depan, sengaja itu dipamerin di depan orang-orang besar, tapi manggilnya kafir, fajir, orang yang bejat. Ya godir, wahai pengkhianat. Godir, pengkhianat. Dulu hitung aja mati gara-gara pengkhianat ini. Iya, hitung. Iya, ada mempan di tenda. Temannya. Iya, kalau kata Londo, iya kamu cari itu. Teman seperguruan ya, walaupun ini cerita ini ya wawalan tuh ya, tapi ini dulunya pengkhianat. Iya, dari dulu tuh kita zaman penjajah kadang sudah ditampilin ya, yang berjuang benar-benar demi memerdekakan negara, demi rakyat gitu ya. Kemudian ditampilin juga yang sifat-sifat pengkhianat. Itu tadi dia mau senang sendiri gitu. Pokoknya udah melihat orang lain, yang penting dia beli mobil 5. Benar ya? Iya, yang penting dia punya rumah 10. Yang penting dia bisa beliin perempuan rumah apartemen. Gitu. Itu namanya pengkhianat. Orang pada susah gitu. Pengkhianat, jilat gitu katanya. Rumornya begitu. Kalau hidup pengen cepet urusan dunianya, jadi pengkhianat sama penjilat. Tahu kita sama kita jilat. Iya. Iya. Nah, kita mah ibarat kata ini rakyat gitu. Ada caranya kita jilat banget, nggak seberapa. Ya, kita hianatin banget, kagak seberapa. Iya, bisnis berempat, giliran dapat makan berdua. Iya. Dulu teman kita yang buat kagak tahu ya, gitu. Namanya dia mengkhianati temannya. Godir namanya itu, godir, orang yang pengkhianat. Ya hasilnya artinya yang rugi. Jadi orang yang mengembangkan pemikiran-pemikiran ria, nanti dipanggilnya ya khosir. Hai orang yang rugi, minal
khosirin, orang yang rugi, khosir. Dalla amaluka, sesat ya, sesat amalmu, wa batala ajruka, dan batal pahala. Amalnya sesat, pahalanya batal, agak ada lagi udah. Iya, amalnya sesat, iya, pahalanya juga batal. Para kholaqolaka al-yaum, maka tidak ada bagian bagimu al-yauma, pada hari pembalasan ini. Pada hari orang pada dapat bagian macam-macam gitu ya, dapat bagian surga dah ibarat kata gitu. Iya, dia kagak dapat bagian, nasibnya bagiannya dunianya doang, tapi akhiratnya kagak dapat. Pola kalian paltamis ajroka, maka carilah ya, kejarlah pahalamu itu. Kalau kata Allah begitu ya, cari sono sendiri. Kalau bahasa gitu, berat sono gitu ya, berat sono, cari pahala. Sama siapa suruh carinya? Paltamis ajroka mimman ta'malu lahu ya muhadi, dari orang yang kamu waktu di dunia dulu melakukan sesuatu karena dia, bukan karena aku, kata Allah itu. Ya muhadi, wahai sang penipu, wahai sang penipu. Jadi orang yang nanti melakukan riya disuruh cari gitu. Itu di dalam masalah tauhid ya, masalah pengakuan ketuhanan ya. Allah dalam hadis qudsi itu kalau nggak salah, kalau engkau tidak mengakui aku sebagai Tuhan, itu kan ya, cari dah soal Tuhan lain. Ya, ada juga kalau engkau nggak yakin jadi Tuhan, jangan tinggal di kolong langit. Itu mau tinggal di mana? Ya, jangan tinggal di kolong langit. Langit punya siapa? Iya, langit punya Allah. Iya, itu dilarang tinggal di kolong langit. Biar kata kolong jembatan juga tetap kolong langit. Jadi itu masalah riya ya. Kemudian tanbihat, ada beberapa peringatan-peringatan. Ahaduhuma tanbihani, ada dua peringatan. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, an-riya al-madmuma, bahwasanya riya yang dicela itu iradatul amil bi ibadatihi ghairu wajhillah, tujuan orang yang melakukan ibadah kepada Allah tapi bukan karena Allah gitu ya. Ibadahnya sih, sholatnya Allahu Akbar, iya, tapi kenyataannya bukan Allahu Akbar gitu. Iya, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu intisar, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku meminta. Ini kan udah puncaknya, udah dasarnya benar ini. Kalau keluar dari ini udah ada lagi. Ini ibadah kepada Allah, mintanya yang lain, salah juga. Ibadah kepada Allah, mintanya yang lain, salah juga. Iya, itu kalau kita ngarepin sesuatu kepada makhluk, banyak kecewanya. Iya, kita mesti melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Sebab kalau kita punya masalah, Allah ngasih jalan keluar, solusi.
Kalau kita punya kendala, Allah punya kendali. Iya, kalau kita punya kendala nih, ada kendala-kendala, Allah nanti punya kendali. Iya. Kalau kita angkat tangan berdoa hanya kepada Allah, nanti Allah yang turun tangan. Itu kalau kita ngurusin sendiri tanpa bantuan Allah, nggak bisa kita. Makanya la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada daya dan upaya kecuali Allah, kecuali hanya daya upaya Allah yang membantu menolong kita. Ta'ayyak sida ibtira'an nas. Contohnya seperti orang ibadah supaya orang pada tahu, gitu ya, gitu. Puasa bereak mulu, udah berudah mulu, udah kagak apa-apa, gitu ya. Kalau lagi sendirian diam aja, kasih kira ada temannya kan, gitu ya. Apa sih lagi puasa ini, gitu ya. Iya, kan main semalam gua tahajud dari jam 3, gitu kan ya. Iya. Itu namanya supaya orang tahu, gitu. Itu di dalam nasihat dunia itu ada amalan yang hanya kita dan Allah yang tahu. Ada tuh. Kalau namanya saya lupa tuh. Kadang-kadang kalau lagi itu saya cari, ingat nih lagi lupa lagi apa. Jadi artinya begitu, ada satu amalan yang hanya kita yang tahu dan Allah. Ibarat kata biar kata orang yang dekat banget sama kita, dia agak tahu kebiasaan kita. Itu hobi apa namanya? Apa istilahnya itu di dalam nasihat ini ya, itu dia. Ya. Ada bagusnya tuh kita kudu punya walaupun satu gitu amalan yang hanya Allah yang tahu, gitu. Biar kata orang yang dekat banget kita kagak tahu. Kalau di kebun nggak perlu kasih tahu. Benar tidak? Itu lah. Entar waktunya digusur, anak-anak keluarga kagak tahu, benar? Iya. Kalau katanya gusur kan kagak yang punya nih, itu kan dia. Pas udah urusan beres, udah jadi sawah, udah jadi perumahan, dilihat sudah. Dan itu udah punya sawah, itu dia tanahnya yang orang mana, gitu ya. Gara-gara kagak dikasih tahu, benar? Dikasih tahu kalau dia apa-apa itu mah, itu jangan mentang-mentang gua kagak mau ria, gitu beli apa-apa nggak ngasih tahu. Iya. Kalau yang bakalan nanti berurusan sama kepentingan anak-anak keluarga, ya kudu tahu. Ya, kita ngutang, kudu tahu. Iya, kalau nggak tahu, giliran aja mati, utangnya seleher. Anaknya udah hilang, ditinggalin mobil dia, rumah, nggak taunya utangnya lebih dari mobil 2 sama rumah. Benar, anak agak tahu kesel. Bagaimana lu pada berapa dia berkata gitu, benar dia. Iya, dipanggil aja badannya dengan namanya, bukan manggil ayah atau bapak gitu ya, dipanggil aja nama, wah mana lu, begitu, saking besarnya gawaannya. Iya, tahu deh itu hukumnya gimana ya. Iya, iya, maksudnya kasih tahu, itu urusan nanti jadi fitnah, benar gak ada, jadi fitnah, katanya belum dibagi, halal botak, benar gak ada, udah ketahuan yang paling banyak jual lu, benar gak ada, begitu tuh jadi fitnah, karena pada dikasih
tahu, oh dikasih tahu, iya, jadi terang. Itu urusan apa ya kalau mau bakalan buat anak-anak kita gitu ya, kita nggak ada rezeki. Orang lagi ramai tuh ya pada beli tanah kemana lu, pada teman-teman pada cerita Purwakarta apa katanya murah masih. Kalau di Purwakarta, bener ya? Iya, iya. Kan kadang-kadang di Bekasi aja itu teman-teman pada punya sawah, punya apa, tahu-tahu pas dibalikin, iya, pada izin orang, bener ya? Iya, ya Allah, orang boleh girang-girang, iya. Tahu-tahu ada yang nyuratin lagi, ada yang nyuratin lagi, ya Allah, pada berani banget sama dosa. Pada hilang. Jadi ayat sila itulah anas ala ibadatihi, atas ibadahnya, hatta yahsula lahu nahwa malihi, sampai apa yang dia tuju berhasil. Maksudnya tujuan dia melakukan sesuatu demi apa? Nahwa malim, seumpama dia pengen dapetin harta, ya dia ngerjain sesuatu nih biar bosnya tahu dia ahli ibadah, dia anggap baik, dia biar ntar kalau kata itu bosnya berangkat dia itu umroh, itu kan dia kan tujuannya ada kaitannya dengan harta juga tuh ya, biaya ya, iya. Atau kalau kata bosnya udah tuh bawa pulang mobil dah, dia orang baik itu, karena gue lihat dia sering sembahyang, nggak taunya sembahyangnya waktu bosnya ada doang. Benar ya, iya, waktu bosnya ada masuk mah ngokok aja bohong, dimakan ketoprak, benar ya, sama es manis itu mah juga itu ya, iya di kawasan, iya, ngambil bohong lagi makan siang, wah begini, ya banyak amat, iya bos lagi jaga ada, gue senang ini, iya, nah itu maksudnya tujuannya supaya ingin dapat harta. Iya. Kalau udah tercapai, ya dia girang sih. Al-sanain atau tujuannya hanya sekedar dapat pujian. Kalau sekedar dapat pujian mah apa namanya, orang pakai riak ya. Mau dipuji apanya sih, kan begitu. Kamu ibarat kata bisa dibilang gila pujian ya. Iya, kalau mau dipuji marah. Iya, kalau dia rendahin atau dia ngomong yang kira-kira kagak muji dia marah gitu. Ini kita ibarat kata hina benar. Kalau ibadah kepada Allah tujuannya kita cuma pengen dapat pujian, iya, kita ini jadi hina benar. Berapa ibadah itu nilainya tinggi banget. Iya, Allah aku cemburu. Ibarat kata kalau kita salaman aja kagak natap gitu ya, kagak ngeliat sambil nengos aja kita kesel. Iya, sama begitu. Jadi tujuannya ingin dapat harta atau ingin dapat pujian. Wa qad ikhtalafa hujjatul Islam, dan sungguh berbeda pendapat Hujjatul Islam Al-Ghazali, itu Imam Ghazali, ya dikasih gelar beliau itu Hujjatul Islam. Wa sultanul ulama, dan para apa namanya pemimpin-pemimpin ulama, siapa itu Izzuddin Ibnu Abdissalam, namanya Izzuddin Ibnu Abdissalam. Iman qasadah, bagi orang yang berniat, qasadah di sini berniat atau bermaksud, bi'amalihi,
dengan amalnya itu apa? Ar-riya'ah, riya. Wal ibadata, dan niatnya selain riya dan ibadah, double. Faqala al-Ghazali, jadi maksud ini di dalam perbuatan ibadahnya itu dia emang sih ada niat ibadahnya, juga ada riaknya gitu kan ya, dan nyampur kan gitu. Ini bagaimana nih jalan ininya? Indala ba'isun di dunia, indala ba'isun di dunia. Kalau yang menang, artinya yang paling banyak yang muncul untuk kepentingan dunia, pala sawabarahu, maka dia tidak dapat pahala gitu. Jadi lebih dominan riaknya, itu lebih dominan daripada ibadahnya. Itu dia ada sekedar kagak dapat pahala. Sekedar itu dia kagak dapat pahala. Audaisun lil akhirah, atau yang kedua niatnya itu lebih dominan kepada akhirat. Fasawabulahu, maka pahala dia dapat. Wa in tasawaya, dan jika sama antara riya dan ibadah, tasakoto, maka dua-duanya gugur. Fala sawaba aidon, maka dua-duanya tidak dapat pahala. Sama gitu, imbang ibadahnya sama riyanya, maka dia kagak dapat pahala. Wa qala Ibnu Abdissalam la sawaba mutlaqon, tapi menurut Ibnu Abdissalam tidak dapat pahala secara mutlak. Artinya mau menang apa namanya ibadahnya atau menang riyanya pun begitu itu nggak dapat dah, begitu kesimpulannya kalau kata Ibnu Abdissalam. Dah kalau bahasa kitanya kagak perlu pusing-pusing gitu ya, nimbang sana nimbang sini, iya udah nggak pahala ini gaji gitu. Warajjahu az-Zarkasi, akan tetapi memenangkan, yang menganggap Razi memenangkan oleh pendapat ini oleh Imam Az-Zarkasi lil akhbar as-sahihah, karena dasarnya ada beberapa hadis yang sahih. Kahobari, seperti khobar, man amila amalan asyraka bihi ghairi fa'ana dari minhu. Nah ini hadisnya, barang siapa yang melakukan satu kerjaan kemudian kerjaan itu diikuti dengan kesyirikan, kalau kata Allah, ana bari'un minhu, aku bebas dari orang itu. Artinya Allah udah nggak ngejamin apa-apa, udah soalnya baca udah gitu ya. Ini dasarnya nih, dasar kalau emang itu kerjaan ada unsur syiriknya, Allah bilang bari'un, ana bari'un minhu, saya membebaskan diri saya dari dia. Artinya Allah mau bertanggung jawab lagi, nggak mau ngereken lagi. Iya, udah dibebasin aja. Ini dibebasin namanya enak, artinya kita dapat penghinaan, amal kita kagak diterima. Pakana dari umurmu dia libi asyrok, dan dia dari apa yang dia musyrikan gitu, minta solong gitu. Wasani lima annal abda, dan yang kedua dari dua peringatan itu bahwasanya ada seorang hamba intiba akoda, yang kedua bahwa ada seorang hamba idza akoda ibadatahu, apabila dia mengiktikankan akan ibadahnya ala ikhlas, atas keikhlasan, summa wa'ala alaihi wa kemudian tiba-tiba muncul riya, padahal tadinya ikhlas. Fa in kana ba'da tamamil amal lam yu'assir bihi, kalau kerjaan itu dilakukan udah kelar maka tidak berpengaruh, tapi baru dalam proses menjalani ibadah muncul sifat riya, itu ada hukumannya, itu ada
apa namanya catatan buruknya. Tapi kalau kerjaan itu udah assalamualaikum, assalamualaikum udah kelar, ada di hatinya itu ada sifat ria, ini kagak berpengaruh. Artinya secara ini dia udah dapat pahala. Lalu asir dihi, tidak ada bekasnya, tetap dia dapat pahala. Di anahu tamak, karena dia sempurna mengerjainnya ala ikhlas, atas sebuah keikhlasan. Itu memang kadang-kadang susah. Yang biasanya kita di prosesnya ini ya, lagi prosesnya itu suka muncul. Iya, maka kalau kita mulai assalamualaikum itu bebas. Iya, atau dalam waktu catatan kita lagi ibadah, durasi waktu kita itu udah bebas, bersih, gitu ya. Kemudian ada coretan, tapi coretan itu udah di luar garis. Udah di luar garis. Kalau yang masih di dalam garis ini, yang apa namanya jadi persoalan. Tapi kalau kita ngerjain sesuatu, kita jaga, entar udah assalamualaikum, udah kita ngerjain sholat nih, ya enak gitu. Ya pokoknya kita tawajuh gitu ya kepada Allah, itu menghadapkan diri kita lillahi ta'ala, itu ikhlas, nggak ada pengen supaya ini, nggak ada pengen supaya itu, sampai kita assalamualaikum berarti di konten cepet. Dia dapat kontenan nilai itu 100 tuh. Iya, ada bentar muncul riak itu udah kagak dianggap, udah di luar garis. Iya, kalau yang bisa ngejaga begitu. Fa'in takallama idhara wa tahaddus bihi qasdan, maka jika dia menahan untuk memamerkan, yang menampakkan kerjaannya itu yang tahaddus, dia menjaga supaya jangan cerita kesana kemari, qasdan dia yang tujuannya untuk sebuah keriaan. Jadi maksudnya yang mulai tadi, kalau memang kita ikhlas dari awal sampai akhir, kemudian assalamualaikum, kita juga tidak ada ngomong lagi sama orang. Kalau kita ngomong, gua tadi ikhlas banget, itu kan dia cerita begini ya. Iya, begitu. Dia cerita, tujuannya apa? Dari ceritanya itu yang menjadi apa namanya ruatan dia itu, karena di dalam dia cerita itu dia punya keinginan kalau ibadahnya itu termasuk orang yang tulus dah gitu. Apalagi pengen dapat pujian, langsung dikata gini main dengerin, main kagak ada orang kayak situ, itu kan ya. Kagak ada orang kayak ente sholat sampai bisa begitu, gitu kan ya. Kalau anak mah baru takbir aja udah inget apaan aja, gitu ya. Ente mah tulus banget. Itu tadinya dia tulus, tapi karena dia ilhar ya, menampakkan, iya, dia cerita orang, iya. Kayak zaman dulu, di zaman umat-umat Nabi Musa, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan, orang kalau apa namanya malam melakukan perbuatan dosa, misalnya malam dia nyolong bebek, dia nyolong telur apa ngapain begitu, itu dia singkong nyabut singkong ya. Ya kan dia buat begadang dulu nyabut singkong, kadang pisang aja mudah kita rebus, ya iya belum tua banget kan kita rebus itu ya, iya masih tanggung direbus aja masih pahit, iya. Itu kan gak ada yang tahu ya, itu gak ada yang tahu. Itu kalau umat Nabi Muhammad ditutupin, tapi kalau umat dulu di pintu rumahnya ditulis pisang standar, ayam bergaji Nabi dulu 3 ekor, iya kan ya? Iya, coba itu dia nyembunyi ayam pada tahu ayam itu terbakar, benar ya? Pas banget dia ngomong, kalau kita bakar ayam dulu, lah baru timbang 2. Itu kan ya, iya 5 udah nggak apa-apa, ini namanya diikhlasin. Ini pisang kita kagak tahu nih, ya punya sampah, ibaratnya begitu. Iya, itu kalau umat-umat terdahulu
maksudnya itu di pintunya di rumahnya tertulis ya nolong ayam 5, pergi kemana gitu ya, minum 2 putih ada, padahal dia nutupin. Wah, tapi kalau istimewanya umat Nabi Muhammad nih, kita mengerjain katakanlah maksiat begitu ya, kita tutupin, udah tutupin, insya Allah itu rapih dah ya, rapih dah, asal jangan diulangin lagi, nanti bahaya kan ya. Iya, kalau kita taubat dah, kita diri kita taubat, kita yang ngerjain, kita yang taubat, kita ada yang tahu ya. Ada teman akrabnya, lama-lama cerita, lama-lama dia sambil ngabul ngomong juga. Iya, dengan tujuan mengarah dia kata hebat gitu ya. Iya, dia cerita juga. Itu yang gak boleh. Iya, itu namanya jiharon. Ya, izharon itu jadi dosa. Tadinya mau ada orang dia tutupin gitu. Ya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ilman mubarakan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.